Salam jumpa dengan saya di ruang pendewasaan iman untuk Warta Jemaat Minggu 3 Januari 2021. Tema adalah perjumpaan yang membawa perubahan dan semangat baru. Bacaan Alkitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara-saudara dalam kasih Kristus, perjumpaan dengan seseorang atau sekelompok orang biasanya akan memberi dampak tertentu dalam hidup. Dampak tersebut dapat berupa perubahan ke arah yang baik atau justru yang buruk. Rasul Paulus bersyukur karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus membawanya pada perubahan hidup menjadi baik. Jika semula dia adalah seorang penganiaya pengikut Kristus, kemudian menjadi pengikut Kristus yang setia. Pada saat Paulus membuka hati untuk Kristus, dia mendapatkan belas kasihan dan pengampunan. Saat itulah hidupnya mengalami perubahan. Hatinya yang keras menjadi lembut. Ketika kemudian dengan penuh semangat, Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, dia juga dapat merasakan kasih dan kekuatan dari Tuhan di tengah tantangan dan situasi yang berat. Waktu itu, Paulus menjadi tahanan dan mendapat tekanan yang berat. Belum lagi situasi yang tidak mudah yang harus dihadapi. Tetapi semua itu tidak menghalanginya untuk tetap berkarya, memperkenalkan tentang Allah yang Maha Kuasa yang melalui Yesus Kristus telah mengasihi dirinya dan menyelamatkan hidupnya dari kebinasaan karena dosa. Saudara-saudara, jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus yang telah mengalami kasih sayangnya, seharusnya juga memiliki semangat seperti Paulus, terus berkarya melalui kehidupan dan pelayanan yang memberi kesaksian yang baik dan menjadi berkat, termasuk kepada mereka
yang belum mengenal Kristus. Saudara-saudara, saat ini situasi belum pulih karena pandemi corona belum usai. Begitu juga kenormalan baru, kebiasaan baru dalam berkegiatan masih akan mewarnai, mempengaruhi berbagai sektor. Tapi keadaan itu janganlah menyurutkan langkah dan melemahkan semangat kita untuk terus berkarya bagi Tuhan dan sesama. Mari kita mengerjakannya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Amin.